Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan tadi? Bolehkah memberikan tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa dan melayani Tuhan? Oke. Sebelum duduk lihat kanan kirimu, kasih high five, katakan puji Tuhan. Silakan duduk. Thank you. Worship ministry. Haleluya. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Berapa banyak yang ngomong bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali dalam hidupku. Bisa angkat tangannya? Yang ngomong Tuhan Yesus itu setia banget dalam hidupku. Bisa lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia Allah yang besar, dia Allah yang baik, dia Allah yang setia, dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Amin. Berapa banyak saudara, saya mau tanya dulu, berapa banyak teman-teman semua di tempat ini yang ada di tempat ini, ada di muka bumi ini, hadir tidak melalui sebuah keluarga. Pokoknya tiba-tiba muncul aja gitu. Ada enggak? Ada? Ada? Enggak ada kayaknya ya. Kalau sampai ada yang angkat tangan mungkin nanti selesai ibadah ini saya mau wawancara gitu ya. Mau tanya gimana caranya tiba-tiba muncul enggak ada keluarga. Apakah mungkin masih temannya Sunggokong atau gimana gitu ya. Karena si Kera Sakti itu katanya dari gunung dia tiba-tiba lahir gitu muncul ya. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk siapkan catatan ya. Bisa catat semua hal-hal yang penting karena firman Tuhan sangat sayang sekali kalau berlalu begitu saja ya. Dan mari kita, yang terlebih penting lagi mari kita catat dengan hati kita. Ya, karena firman Tuhan itu menghidupkan, kata firman Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini kita akan bicara tentang God's plan for a family. Rencana Allah di dalam keluarga. Saya mau masuk dulu melalui ini. Bahwa kenapa tadi di awal saya tanya itu karena keluarga adalah jalan masuk manusia ke dalam kehidupan. Satu-satunya cara atau jalan untuk kita ini manusia bisa ada di muka bumi itu masuknya melalui keluarga. Kecuali Adam dan Hawa. Nah itu kecuali Adam dan Hawa ya. Karena Adam dan Hawa langsung diciptakan oleh Allah dan dia langsung ada di muka bumi ini. Tidak mengalami proses kelahiran. Tapi manusia yang lain termasuk kita semua ini ada di muka bumi ini, hadir di muka bumi ini melalui keluarga. Gak ada dengan cara yang lain. Ya, ini semua ini penduduk bumi kan, ada yang penduduknya Mars, atau penduduk Venus dan lain sebagainya gitu. Gak ada ya. Nah, yang kedua adalah keluarga adalah komunitas yang dibentuk secara natural. Orang belum mengerti tentang komunitas, orang belum mengerti tentang apa itu organisasi, orang nggak ngerti tentang apa itu perkumpulan dan lain sebagainya. Tapi keluarga itu adalah komunitas yang dibentuk secara natural. Ngerti nggak ngerti, pokoknya di dalam sebuah keluarga itulah komunitas. Yang disebut komunitas kalau di dalamnya lebih dari satu kehidupan ada di sana. Ya, lebih dari satu kehidupan. Dua sudah bisa disebut sebagai komunitas. Kalau sendiri nggak bisa, komunitas dengan siapa kan gitu. Nah, mau sebaik apapun keluarga yang kita punya, mau seburuk apapun keluarga yang kita punya, mau besar dan kecil permasalahan yang dipunyai oleh keluarga itu, keluarga adalah komunitas yang natural, yang alami. Ya, ini kita perlu tahu dulu. Jadi yang pertama, manusia hadir ke muka bumi itu jalan masuknya melalui keluarga. Ya. Yang kedua, keluarga adalah komunitas yang natural. Nah, saya mau kasih gambaran dulu tentang, karena kita akan bicara tentang God's plan, ya, rencana Allah gitu buat keluarga. Nah, tadi saya sudah ngomong dulu kalau keluarga pintu masuk, keluarga komunitas, ya. Coba ngomong ulangi perkataan saya gini. Keluarga adalah pintu masuk. Lebih semangat lagi. Keluarga adalah pintu masuk. Yang kedua, keluarga adalah komunitas. Ya, keluarga pintu masuk, keluarga komunitas. Nah, lalu apa kaitannya, apa hubungannya, bagaimana kita bisa melihat bahwa di keluarga ini ada rencana Allah. Ya, ada rancangan Tuhan. Dan kira-kira Tuhan tuh merancangkan buat keluarga itu apakah biasa-biasa saja atau luar biasa? Nah kalau mau jawaban yang singkat ya pasti luar biasa. Enggak mungkin Tuhan menciptakan biasa-biasa. Tapi permasalahannya apakah kita itu sadar sebegitu seriusnya kah
Nah gitu ya. Tuhan merancangkan atau merencanakan keluarga. Karena sebagian orang akan berkata, kayaknya di keluargaku enggak. Mungkin di keluarga si itu iya. Kayaknya di keluargaku enggak. Buktinya keluargaku kacau. Amburadul gitu, berantakan. Hubungan papa mama kacau. Hubungan orang tua sama anak kacau. Hubungan saudara sesama saudara di dalam keluarga juga kacau. Kayaknya Tuhan enggak sebegitu seriusnya dalam merancangkan dan merencanakan sebuah keluarga gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya mau minta bantuan dari teman-teman semua di tempat ini. Kira-kira 2 orang aja sukarelawan maju ke depan. Siapa? Oh Wahyu. Ya karena disebut jadi nggak bisa mengelak ya. Wahyu silakan Wahyu. Satu lagi siapa? Dio. Gini supaya fair yang satu cowok satu cewek gitu ya. Ya supaya nanti nggak itu. Siapa? Loh Kak Dio itu cowok. Siapa? Nadine. Oh Nadine. Dengernya Dio. Mana Nadine? Dan Wahyu. Ayo silakan. Ayo. Mana tahu sih namanya Nadine itu? Oh ini yang lagi pakai masker itu kan? Ya, kita kasih tepuk tangan buat dia. Wah, lagi itu adalah. Ayo Wahyu. Ada apakah antara Wahyu dan Nadine? Oh enggak ada apa-apa. Oh iya. Iya. Oke. Ya. Nadine silakan di sini. Kalau tidak keberatan boleh buka maskernya supaya teman-teman bisa kelihatan. Di sini aja. Sini dulu. Nah, saya minta tolong teman-teman sound, saya kasih kode nanti mic saya tolong di mute dulu. Nanti kalau saya kasih kode gini dinyalain lagi. Oke ya? Supaya nggak saling dengar ya. Nanti saya akan minta mereka lakukan sesuatu. Oke? Mute ya. Oke, saya ada di tengah-tengah antara mereka ya, supaya nggak terjadi sesuatu ya. Saya sudah kasih instruksi ke Wahyu untuk lakukan sesuatu, ke Nadine juga untuk lakukan sesuatu. Nah, oke ya. Nah, kita coba tunggu sebentar kira-kira apa yang sedang mereka buat. Kalau sudah bisa dikasih kode, Wahyu dan Nadine. Sudah atau enggak? Oke, sudah? Wahyu sudah? Oke. Sip. Nadine sudah? Oke, sudah? Sudah? Nah, kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Sebentar, saya boleh minta satu mic sebelum mereka duduk? Agak ke tengah sini mungkin supaya agak lebih jelas. Minta satu mic aja, saya mau tanya nanti ya. Ini udah nyala, buat Wahyu dulu. Wahyu saya mau tanya, tadi instruksinya suruh gambar apa? Mobil. Ya. Mobil. Mobil ya? Ya. Oke, teman-teman semua coba lihat apakah itu gambar mobil, betul? Antara mobil dan bakpao agak mirip ya. Oke, mobil ya, betul ya, mobil. Nadine tak tanya bener. Nadine tadi instruksinya suruh gambar apa? Mobil. Mobil. Perhatikan ya, sama-sama dapat instruksi gambar apa? Mobil. Oke. Pertanyaannya gini, saya mau tanya dulu ke Wahyu. Wahyu waktu dapat instruksi waktu pertama kali dengar gambar mobil. Kira-kira itu tiba-tiba langsung tangannya Wahyu bisa bergerak gambar mobil atau ada di pikirannya Wahyu dulu? Mikir dulu kok. Mikir dulu, bayangkan dulu ya. Iya. Kira-kira yang di bayangan Wahyu itu yang akan Wahyu gambar ini atau beda? Iya. Iya. Mobilnya Peppa Pig. Oke, itu jawaban Wahyu ya. Saya tanya ke Nadine. Nadine tadi waktu dengar suruh gambar mobil, ada di benaknya Nadine atau enggak ada kosong tiba-tiba pokoknya gambar? Mikir dulu. Mikir dulu. Iya. Tapi ada bayangan ya. Ada. Di benaknya Nadine ada ya. Oh, oke. Thank you. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Sama-sama dapat instruksi gambar mobil.
Wahyu punya gambaran dulu dalam pikirannya dia, sebuah mobil menurut pikirannya dia, lalu dia coba tuangkan dalam bentuk gambar dan jadilah mobil ini. Ya. Nadine juga sama, dapat instruksi yang sama tentang mobil, langsung ada di benaknya dia, langsung ada di pikirannya dia, mobil yang seperti yang dia bayangkan, lalu dituangkan dalam bentuk gambar, inilah mobilnya Nadine. Ya. Antara mobil sama rumahnya Eskimo agak mirip sih ya. Aja jendelanya, ada pintu. Ya. Tapi apapun itu yang mereka tulis, apapun itu yang mereka gambar, sebelum jadi dalam bentuk gambar, ada dulu dalam pikirannya. Ada dulu dalam bayangannya. Saya mau ngomong gini, waktu Tuhan membentuk keluarga yang pertama kali di muka bumi, sebelum dibentuk, sebelum jadi, ada dulu dalam pikiran Tuhan. Ada dulu dalam rencana Tuhan. Artinya, jangankan Tuhan, Allah yang maha kuasa, the mighty God, gitu ya. Wahyu aja, waktu dia ada dalam benak rancangannya, dia akan mencoba semaksimal mungkin dengan upaya yang dia bisa untuk menerjemahkan apa yang dipikirannya ke dalam gambar ini. Betul ya Wahyu? Dia akan berusaha, tidak mungkin dia pasti sudah bayangkan bahwa velgnya itu nanti akan bintang-bintang seperti ini. Gak mungkin dalam pikirannya dia velgnya bulat-bulat keluarnya jadi bintang, gak mungkin. Dia akan sebisa mungkin mengerjakan the best. Yang terbaik bila perlu pas, persis, sama dengan yang ada di benaknya. Dengan yang ada di pikirannya. Betul Wahyu ya? Meskipun jadinya gak sama, ya gak apa-apa lah kita terima aja gitu ya. Sama juga dengan yang dikerjakan oleh Nadine. Bayangkan kalau yang memikirkan dan yang sudah punya rancangan itu bukan manusia yang penuh kelemahan dan dosa. Tapi Sang Allah yang maha kuasa. Yang hanya dengan berkata jadilah terang, jadi. Yang hanya dengan berkata jadilah benda penerang di langit, jadi. Bayangkan Allah yang maha punya rencana dan rancangan untuk Nadine katakanlah. Rencana dan rancangan untuk Nadine, keluarganya, masa depannya, cita-citanya dan semuanya ada di pikiran Allah. Lalu Allah yang maha ini dengan semua yang dia, dengan seluruh kemahaannya, dia coba tuangkan dalam kehidupan Nadine. Kalau kita percaya dan sadar tentang itu, harusnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita ini menjalani hidup tidak perlu dengan rasa khawatir. Perlu rasa percaya penuh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ngomong gini, rencana dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya sangat suka ada lagu ngomong gini. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Lalu apa? Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Hari ini yang ngomong, aku buktinya sendirian loh Tuhan. Sendiri. Gak ada yang peduli. Gak ada yang ngurus. Papa mama yang gak ngurus. Orang tua gak ngurus. Saudara gak ngurus. Semua gak ngurus, aku sendiri. Tapi ada satu pribadi yang ngomong, kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Kalau yang ngomong itu abang tukang bakso, nah saudara bisa gini, ngomong apa? Gitu kan? Tapi kalau yang ngomong ini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dalam pribadi keduanya menjadi manusia, memberi hidup mati untuk engkau, disalib, mati, bangkit, naik lagi ke surga. Pribadi itu yang ngomong, kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Kalau pribadi itu yang ngomong, harusnya kebangetan pol gitu ya.
kalau kita ini tidak hidup sesuai dengan apa yang Dia katakan dalam hidup kita. Sampai di sini sepakat dengan saya? Sepakat? Nah, coba lihat kanan diri dulu, senggol gini. Perhatikan loh ya, itu ngomong penting itu. Penting, ya. Penting. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini? Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan? Mari kita buka Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1, 27 sampai 28. Kita akan kembali ke masa di mana pertama kali Tuhan menciptakan manusia, karena disitulah awal dari kehidupan manusia, dan kita mau tahu apa yang Tuhan maksud dan Tuhan mau dalam kehidupan manusia ini. Kejadian 1, 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Katakan gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan bahwa Allah dalam kemahakuasaannya ketika Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sebelum manusia diciptakan, berapa hari Allah menciptakan hal yang lain? Bumi dan segala isinya ini berapa hari? Waduh, gawat ini. Semua baca Alkitab? Semua mengenal firman Tuhan? Hari pertama sampai hari yang kelima, itu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari yang keenam baru Dia ciptakan manusia. Oke? Sampai di sini ya. Perhatikan begini. Waktu Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari yang kelima, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu hanya dengan berbicara. Cukup hanya dengan berfirman dan jadi. Sepakat dengan saya? Cukup dengan berfirman. Jadilah langit dan bumi, jadilah terang, jadilah benda-benda penerang, jadilah cakrawala, jadilah macam-macam. Setiap kali Allah berfirman, jadi. Tapi itu kan firman Allah itu kan yang keluar itu seperti perintah. Jadilah, gitu kan. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Gitu kan. Itulah petang, itulah pagi, itulah hari pertama. Gitu. Petang, itulah pagi, hari yang kedua, dan seterusnya. Jadilah, jadilah gitu. Tapi perhatikan bahwa di ayat 27 ini yang kita baca, 28 ini ada yang aneh gitu. Karena Tuhan juga berfirman, Tuhan juga mengeluarkan perintah dengan akhiran yang sama, lah gitu. Jadilah gitu ya. Sama lah, tapi kok nggak jadi? Perhatikan ya. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Waktu Tuhan ngomong, waktu Tuhan memberkati manusia itu, Adam dan Hawa, lalu Tuhan ngomong, beranak cuculah. Itu kan firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Dan perintah, beranak cuculah. Pertanyaannya, waktu Tuhan selesai berfirman, tiba-tiba apakah muka bumi langsung penuh dengan anak cucu Adam dan Hawa? Belum. Langsung gitu. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Apakah Allah enggak maha kuasa? Waktu Tuhan ngomong, jadilah cakrawala. Jadi enggak? Jadi apa enggak? Jadi. Waktu Tuhan ngomong, jadilah terang. Langsung jadi atau nunggu 1000 tahun lagi? Langsung jadi. Tapi waktu Tuhan ngomong, beranak cuculah. Kok enggak langsung? Lanjut ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Loh jelas itu. Anak cucu tambah banyak. Kenapa enggak langsung tiba-tiba bem gitu. Langsung bumi penuh. Lalu penuhilah bumi. Loh tapi enggak langsung penuh itu. Cuman ada Adam dan Hawa. Lalu mereka akhirnya punya anak. Dan anaknya cuma 2. Kain dan Habil. Betul kan? Enggak penuh itu bumi. Lalu taklukkanlah. Gitu. Belum itu Adam dan Hawa enggak langsung menaklukkan semuanya itu. Lalu berkuasalah, apalagi berkuasa, masih butuh waktu. Dan lain sebagainya. Artinya begini, ketika Allah berurusan dengan alam semesta ini, ketika Allah berurusan dengan semua hal yang ada di muka bumi ini, kecuali manusia. Perhatikan ya, kecuali manusia. Maka Allah bisa menggunakan kemahakuasaannya, hak prerogatifnya dia, untuk berfirman dan langsung jadi. Seperti apa yang tepat yang dia katakan. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia, catat baik-baik, ketika berhubungan dengan manusia, Allah sengaja memberi ruang
untuk kita semua yang adalah manusia ini untuk bergerak di dalam ruang itu. Supaya kita tidak disebut diciptakan sebagai robot. Itulah yang kita sebut sebagai hak bebas manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan semua keinginan dan rasa yang sudah terkendali dari surga, dari Allah sendiri. Enggak. Kita punya hak bebas. Gitu. Free will untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi perintah Tuhan jelas sebenarnya. Beranak cuculah, penuhilah, kuasailah, taklukkanlah. Itu jelas. Tapi Allah butuh peran serta kita. Allah butuh respon kita untuk meresponi apa yang Dia firmankan. Gitu. Nah ini kita perlu tangkap dulu. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, itu Allah selalu memberi ruang untuk free will kita. Makanya meskipun Allah merencanakan keluarga di dalam pikirannya, yang tentu saya sangat percaya apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan adalah yang terbaik. Setuju? Yang terbaik, karena firman Tuhan ngomong kok, rencana dan rancanganku itu penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang terbaik. Tapi kenyataannya kenapa ada banyak keluarga yang kacau, yang amburadul. Kenapa? Karena di dalam ruang free will itu, gak semua manusia mengerti bagian yang dia harus kerjakan. Berpartner dengan Tuhan untuk memenuhi firman-Nya yang Dia katakan, kuasailah, taklukkanlah. Bukan manusia yang menguasai dan menaklukkan keadaan, tetapi keadaan yang mencoba menguasai dan menaklukkan manusia itu. Makanya keluarga jadi kacau, jadi rusak. Tapi tidaklah demikian dalam rencana dan rancangan Allah semula. Amin. Ya, saya mau pelan-pelan aja supaya kita masuknya lebih bisa mengikuti ya. Jadi membentuk keluarga bukan ide dari manusia. Membentuk keluarga itu ide dari Allah. Karena dari sejak semula waktu Adam dan Hawa itu sudah keluarga. Tuhan langsung kasih mandat, taklukkanlah dunia ini. Kuasailah dunia ini. Di mana Allah ngomongnya? Di keluarga. Bukan perorangan. Adam diomongin sendiri, Hawa diomongin sendiri. Enggak. Di dalam sebuah keluarga. Taklukkanlah. Gitu. Berkuasalah. Nah itu sebabnya karena rencana dan rancangan Allah dalam keluarga itu besar dan dahsyat. Maka iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga tahu ada ruang itu yang Tuhan sediakan untuk manusia. Ruang free will itu. Makanya iblis bergerak di sana. Mencoba merusak, menghancurkan, menggagalkan setiap rencana dan rancangan Allah. Iblis gak bisa menggagalkan Allah, gak bisa. Tapi iblis bisa menggagalkan rencana dan rancangan Allah. Waduh, kalau gitu rencana Tuhan bisa gagal karena digagalkan oleh iblis. Bisa. Kenapa? Karena dalam rencana dan rancangan Allah jangan lupa ada ruang yang Tuhan beri untuk free will manusia. Kalau ruang itu gak ada ruang untuk free will manusia, semuanya adalah kehendak Allah, iblis gak bisa gagalkan. Ya. Nah sekalian kita belajar bahwa dalam hidup ini, dalam hidup orang percaya ada dua hal yang disebut sebagai kehendak Allah. Yang pertama adalah kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Itu yang saya sebut bahwa Allah bekerja sama dengan manusia. Allah memberikan ruang bagi manusia, ada free will di sana yang bergerak untuk bersama-sama mencapai sesuatu. Ya, itu kehendak Allah dalam manusia, dalam kehidupan manusia. Tapi ada kehendak Allah yang absolut. Kehendak Allah yang absolut tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Mau iblis termasuk manusia, nggak bisa membatalkan. Allah punya kehendak yang absolut. Ya, nah kita perlu kenali, ada kehendak-kehendak Allah yang absolut dalam diri kita. Ada kehendak Allah yang bekerja dalam diri kita. Nah kalau kehendak Allah yang bekerja dalam diri kita, 50% itu kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, 50%-nya di tangan kita semua. Paham sampai di sini? Ya. Nah, oleh sebab itu iblis pakai cara yang sangat licik untuk masuk dan menghancurkan keluarga. Makanya kalau kita lihat di dalam kisah kejadian tadi, Adam dan Hawa itu, iblis masuknya di mana? Di keluarga. Dan kalau iblis masuk di sana, maka ada hal-hal yang ditargetkan oleh iblis untuk dirusak. Yang pertama yang iblis lihat dan iblis coba untuk rusak adalah hubungan. Iblis mencoba merusak hubungan.
Lihat kisah Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa yang sedang iblis rusak? Hubungan. Pertama, hubungan antara manusia dengan Allah. Dirusak dulu. Padahal jelas di awal Allah ngomong semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi pohon yang satu ini buahnya jangan kau raba, buahnya pun jangan, kata firman Tuhan ngomong gitu. Tapi iblis datang, lalu dia kan ngomong gini, kamu dibohongin sama Tuhan. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Gitu. Makan aja. Lalu percayalah manusia itu, mulai dipetik buahnya dan dimakan. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Satu, dirusak dulu. Kedua, ketika sudah terjadi itu, Allah, firman Tuhan berkata, Allah kemudian berjalan di taman itu cari Adam dan Hawa. Mereka sembunyi kan, lalu dipanggil. Ditanya apa yang kamu perbuat? Adamnya ketakutan. Adam ngomong gini, perempuan itu Tuhan yang kau tempatkan di sampingku itu. Artinya apa? Selain hubungan dengan Allah dirusak, hubungan dengan sesamanya dirusak. Yang selalu ditargetkan oleh iblis itu adalah merusak hubungan. Karena dengan hubungan yang rusak, maka hancurlah dan gagallah rencana Allah dalam kehidupan manusia. Kita lihat Adam dan Hawa saling menyalahkan. Lalu kita lihat Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil. Lihat apa yang dia rusak? Hubungan. Kain bunuh Habil. Hubungan lagi dirusak. Hubungan menjadi sesuatu target bagi iblis. Sebuah sasaran empuk untuk dihajar. Karena begitu hubungan hancur, hancur semua. Hancur segalanya. Ya. Nah tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, yang merancangkan dan memikirkan sesuatu bagi kita melalui keluarga yang ada. Itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan Allah yang baik. Amin. Itu sebabnya Allah yang sama yang membentuk keluarga bagi manusia. Keluarga itu pasti dibentuk oleh Allah. Mau kejadiannya kecelakaan, gak kecelakaan, mau keluarga di dalam Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Pokoknya keluarga itu Allah yang membentuk. Nah ketika keluarga ini hancur, ketika manusia hancur, hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan sesama rusak, maka Tuhan sendiri datang ke muka bumi, memperkenalkan ulang keluarga. Apa buktinya Allah memperkenalkan keluarga? Waktu Yesus hadir ke muka bumi, lalu dia ngomong gini ke semua muridnya dan semua orang yang mengikuti dia. Kalau engkau berdoa, harusnya begini. Bapa kami yang di sorga. Karena dia tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terhilang dari hadirat Tuhan. Manusia ini firman Tuhan berkata seperti orang-orang yatim piatu yang gak berbapak, tidak beribu. Itu sebabnya waktu Yesus hadir ke muka bumi, dia kembali memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Dia ngomong, kamu kalau berdoa gini loh, Bapa kami yang di sorga. Artinya Tuhan gak ingin setiap manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, Tuhan gak ingin kita manusia ini sebagai anak-anak yatim piatu. Karena kalau kita gak punya orang tua, bapak atau ibu yang baik di muka bumi ini, Tuhan ngomong gini, aku ini bapakmu di sorga. Itu sebabnya kamu bisa berdoa dan memanggil aku Bapa kami yang di sorga. Tuhan kembali mau memulihkan hubungan antara bapak dan anaknya. Artinya apa ini sebenarnya? Kenapa Tuhan pakai sosok bapak? Kenapa Tuhan pakai sosok bahwa kita orang-orang percaya disebut sebagai anak Allah? Kenapa ada penyebutan bapak dan penyebutan anak yang menggambarkan hubungan antara orang tua dan anaknya? Benar kan? Kenapa? Karena keluarga adalah sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan. Keluarga adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi fokus utama bagi Allah. Makanya keluarga yang pertama yang Allah bentuk gagal karena dirusak oleh iblis. Di dalam hubungan yang ada, Tuhan hadir ke muka bumi untuk memulihkan keluarga dalam arti rohani. Keluarga-keluarga yang ada. Nah itu sebabnya kalau kita buka di dalam Matius 6 ayat 9, firman Tuhan ngomong gini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Supaya setiap kita
orang percaya tahu dan sadar bahwa kita ini punya Bapa di sorga. Amin. Kedua, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan ngomong begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita yang percaya dalam nama Yesus, kita ini langsung diubah status kita, diangkat derajat kita, diberikan identitas yang baru. Kita ini anak Allah. Nah, ada dua gambaran keluarga. Yang pertama adalah keluarga secara jasmani. Yang tadi di awal saya sebut adalah keluarga itu pintu masuk manusia hadir ke muka bumi. Yang saya juga sebut bahwa keluarga adalah komunitas yang natural. Ini adalah keluarga yang jasmani. Dan ada keluarga yang rohani yang di sini. Keluarga rohani bisa bicara tentang hubungan antara kita dengan Allah, Bapa kita. Hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja. Keluarga rohani. Nah, kalau kita kembali kepada keluarga yang jasmani, maka semua orang yang ada di dalam keluarga ini disebut sebagai komunitas. Oke? Kalau kita ngomong keluarga yang rohani sama. Semua orang yang ada di dalam komunitas keluarga ini, keluarga rohani ini, mereka juga adalah keluarga dalam satu keluarga. Nah, itu sebabnya ibadah kita siang hari ini itu bisa dikatakan sebagai ibadah bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kiri dulu, ngomong gini, kamu keluargaku loh. Kita ini satu keluarga, amin. Amin. Siapa yang percaya kita semua di sini satu keluarga di dalam Tuhan? Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan? Kita satu keluarga. Nah, tapi yang namanya keluarga itu punya peran, punya tanggung jawab di dalamnya. Baik keluarga yang jasmani maupun keluarga yang rohani. Apa perannya? Semua anggota keluarga di dalam keluarga itu, baik yang jasmani maupun yang rohani, kita semua ini punya peran sebagai penyokong atau penopang dari berdirinya keluarga itu. Istilahnya kalau dalam sebuah bangunan, semua orang yang di dalamnya itu adalah pilar-pilar penyangga. Gitu. Kalau satu keluarga, katakanlah keluarga yang jasmani ini adalah papa mama dan 2 anak. Gitu. Berarti ada 4 orang penyangga pilar. Oh, penyangga pilar keluarga bukan hanya papa mama loh. Penyangga pilar keluarga itu juga termasuk anak di dalamnya. Artinya begini, kalau papa mamanya mungkin belum orang percaya, hidupnya masih dalam kegelapan misal. Ternyata ada 1 aja anak yang karena dijangkau oleh temannya, dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia jadi orang benar di dalam keluarga itu dan satu-satunya orang benar. Maka dialah satu-satunya penyokong, penopang bagi keluarga itu. Dan ada janji firman Tuhan ngomong begini, kalau ada 1 orang diselamatkan, maka seisi rumahnya apa? Diselamatkan. Kenapa? Karena dialah penyokong, penopang rumah tangga keluarga itu. Sama halnya dengan keluarga yang rohani. Kalau kita semua ini jadi satu dalam satu keluarga rohani, maka semua dari kita, tidak peduli jabatan, pangkat apapun, pelayanan, gak peduli. Tapi semua dari kita ini penopang-penopang, penyangga-penyangga dari rumah rohani kita. Dari keluarga rohani kita, di rumah Tuhan ini. Nah, itu sebabnya kalau kita tahu peran kita, ternyata aku ini salah satu pilar ya. Di rumah rohani ini ya, di keluarga rohani ini. Maka harusnya saudara dan saya punya tanggung jawab untuk jaga hidup kita masing-masing. Sepakat sampai di sini? Jaga hidup kita masing-masing. Karena kalau kita nggak jaga, jangan-jangan ternyata kita ini sebagai pilar, maka pilar kita yang roboh dan pilar teman kita yang harusnya yang menjadi penopang, penyokong karena kita yang roboh. Ada banyak teman-teman kita yang lain harus ketambahan beban oleh karena bantu topang keluarga rohani ini karena ada beberapa pilar yang mulai roboh. Sama juga halnya di keluarga yang jasmani. Kalau ternyata mungkin kakak, adik dan bisa orang tua dan sebagainya itu bukan hidup dalam kebenaran, harusnya kita yang hidup dan semakin kuat di dalam kebenaran.
untuk menyokong dan menopang keluarga ini di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak jaga hidup, mungkin bisa jadi kita adalah tiang pilar yang roboh itu. Dan bisa jadi mungkin adik kita yang harus ikut ketambahan beban. Atau koko kita atau cece kita. Atau mama kita yang sudah jadi satu-satunya orang yang percaya dalam rumah itu misal. Yang harus ketambahan beban untuk menyokong, menopang supaya rumah, supaya keluarga itu bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan. Paham maksud saya di sini? Artinya semua orang, semua anggota keluarga harus sadar bahwa semua dari kita ini punya tanggung jawab untuk menopang dan menyokong dari keluarga kita masing-masing. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Gitu. Kalau ada yang berkata, tapi aku nggak tahu background latar belakang keluargaku. Aku bahkan nggak tahu papa mamaku siapa. Bahkan aku nggak ngerti saudaraku siapa, aku sebatang kara. Kalau ada yang berkata begitu, oke. Kalau gitu setidaknya kamu adalah bagian dari keluarga rohani. Maka jaga hidupmu dengan baik. Bila perlu engkau harus berjuang bertumbuh dewasa dalam iman. Engkau akan jadi tiang penopang yang kuat di dalam keluarga rohani. Di gereja ini, di rumah Tuhan ini. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangannya di hadapan Tuhan. Yang mau jadi tiang penopang penyangga bagi keluarga rohani. Wow, luar biasa semua angkat tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, selain kita harus jaga diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, apa yang perlu dilakukan? Anggota keluarga perlu menjaga hubungan. Ingat ya, iblis itu merusak, menyerang, target utamanya adalah hubungan. Makanya sebagai anggota keluarga, mau yang di keluarga jasmani, mau yang di keluarga rohani, hubungan harus menjadi penting di atas segalanya. Hubungan harus menjadi sesuatu yang penting di atas segalanya. Di atas apa? Macam-macam. Pelayanan, pekerjaan, semuanya. Hubungan harus jadi yang nomor satu. Karena ketika hubungan rusak, berhasillah iblis menghancurkan. Karena Adam dan Hawa jatuh oleh karena hubungannya dirusak. Karena Kain dan Habil yang meskipun saudara kandung, rusak karena hubungannya dihancurkan oleh iblis. Si Koko bunuh adiknya hanya karena jealous dan lain sebagainya. Hubungan. Jadi hubungan harus menjadi poin utama. Yang pertama, kita perlu menjaga hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap bisa berdiri sebagai pilar penyangga. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan. Nah, dua hal ini menurut saya kita perlu renungkan dengan baik-baik. Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana besar bagi keluarga-keluarga yang ada. Tidak peduli seperti apa kondisi keluarga kita hari ini. Baik keluarga jasmani, baik keluarga rohani. Tapi percayalah, apa yang direncanakan dan dirancangkan Allah, itu tidak pernah sesuatu yang biasa. Apa yang direncanakan dan dirancangkan dalam pikiran Allah, itu sesuatu yang terbaik. Dan kalau itu Tuhan pikirkan, Tuhan gak sedang iseng. Tuhan sedang serius dengan apa yang dia sedang pikirkan. Dua teman kita tadi itu, si Wahyu dan Nadine, waktu dia memikirkan, lalu dia mencoba untuk menuangkan dalam bentuk gambar ini, dia sedang serius menggambar. Rodanya, lampunya ada di sini, handle pintunya pun ada. Gitu. Gak cuma ada pintunya, gak ada handle-nya, gitu kan gak lengkap. Ya kan? Dipikirkan dengan serius gitu. Ini rodanya juga ada meskipun gak jelas gitu kan. Ini juga saya bingung kacanya sebelah mana, atapnya sebelah mana. Ya. Tuhan kita itu serius, teman-teman semua. Amin. Katakan dulu dengan sampingnya, Tuhan itu serius. Nah, oke. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Saya undang teman-teman Presiden Worship bisa naik ke atas. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan sebagai wujud keseriusan Allah dalam dia merencanakan, merancangkan dan memikirkan keluarga dalam kehidupan kita. Saudara, teman-teman semua jangan terlalu bersedih kalau kita punya keluarga jasmani yang mungkin gak baik, yang kacau, yang amburadul, yang mungkin kita sudah gak bisa katakan dengan bahasa manusia gitu ya. Jangan terlalu sedih. Saya tahu memang gak mudah. Tapi kabar gembiranya di dalam Kristus kita semua bersaudara. Di dalam Kristus kita ini keluarga. Amin. Ada berkat Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1-3.
Mazmur 112 ayat 1-3. Dikatakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Setidaknya teman-teman, kalau engkau gak punya keluarga yang sempurna dan ideal, setidaknya dengan semua kebenaran firman Tuhan ini, engkau bisa berkata, mungkin semua keturunan yang ada di atasku mungkin bisa rusak, bisa kacau, tapi oke, stop di sini. Sejak dari hidupku sampai ke bawah, janji firman Tuhan, aku akan menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi oleh karena firman-Nya. Sejak dari hidupku sampai ke bawah, aku adalah orang-orang yang akan mendapat janji firman Tuhan, yang akan diberkati, yang akan disertai, yang akan dibuat Tuhan berhasil dalam segala sesuatu. Karena aku percaya kepada Allah. Dan tahukah kalian semua, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sedang percaya kepada Bapa kita sendiri di sorga untuk hidup kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan, mari kita berdiri bersama-sama. Saya persilakan teman-teman worship bisa naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan.